Mohon izin bertanya Ustadz, dan mohon dijawab sekarang karena yang bersangkutan sekarang sedang mendengarkan kajian ini melalui TV MTA di rumah. Konflik rumah tangga terus menerus hingga keluar ucapan, "Sudahlah, kita pisah saja," kata suami, dan istri menjawab, "Iya." Apakah ini sudah jatuh talak? Kalau sudah jatuh talak, apakah harus dinikahkan lagi? Harus ada saksi, ada wali, dan ada mahar. Pernah ditanyakan ke petugas KUA. Jawabannya, selama masih iddah masih boleh rujuk, tidak perlu nikah atau ijab kabul kembali. Dan apa yang dimaksud dengan masa iddah itu yang sebenarnya, Ustaz? Lah itu tanya saja suaminya apa yang ada dalam hatinya pada waktu mengucap itu. Ketika mengucap sudahlah kita pisah saja, itu yang terkandung dalam hati suami panjenengan itu mencerai, mentalak, atau pisah sementara. Timbangnya ada ribut-ribut terus wis pisah sik, kowe ning ngone wong tuamu, aku ning ngone ning kene. Terus istrinya jawab, "Iya." Lah kalau niatnya memang bukan untuk cerai, hanya pisah sementara waktu, ya tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Tapi kalau niat dalam hati suami panjenengan itu memang mencerai, tapi yang terucap di lisan, "Sudahlah kita pisah saja," kemudian istri mengiyakan, maka itu jatuh talak. Karena yang tersembunyi dalam hati suaminya itu mencerai. Meski yang keluar, sudahlah kita pisah saja. Istrinya kemudian, "Iya." Ya sudah. Itu bisa jatuh talak. Maka tanyakan suaminya, apa yang ada dalam hatinya. Kalau memang sudah jatuh talak, maka ini sudah orang lain. Nah, istri ini berada dalam masa iddah. Masa iddahnya itu berapa lama? Ya tergantung kondisi posisi istri. Ketika dicerai itu dalam posisi hamil, maka masa iddah istri sampai melahirkan. Jadi masa iddah tidak boleh ini menikah dengan orang lain sebelum masa iddah itu selesai, karena yang paling berhak untuk merujuk adalah mantan suami. Kalau posisinya si istri ini cerai, hidup, masa iddahnya berapa lama? 3 kali suci. Kalau si istri ini dicerai karena suaminya meninggal, cerai mati, masa iddahnya berapa lama? Masa hitungannya, masa tunggunya biar boleh menikah lagi 4 bulan 10 hari. Maka tergantung masa iddah dari istri yang dicerai itu, tergantung kondisinya pada saat dicerai. Ketika dicerai dalam keadaan memang sudah menopause, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Seorang perempuan kondisi menopause, tidak haid lagi, dicerai suaminya, masa iddahnya 3 bulan. Maka kita orang Islam itu berumah tangga, ojo ngudulanan. Rumah tangga seorang muslim itu untuk menggapai surganya Allah. Nabi kita bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Jika seorang hamba itu menikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, 1 kakinya sudah berada di surga. Karena dengan berumah tangga itu banyak kesempatan untuk beramal soleh.
Suami tunaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, amal soleh itu. Suami menyayangi istri dan anak-anaknya selama dalam kebenaran, amal soleh itu. Memberi nafkah lahir batin istri dan anak-anaknya sesuai dengan cara yang ma'ruf, amal soleh. Istri tunaikan kewajibannya sebagai istri, amal soleh. Maka separuh agamanya telah sempurna dengan membina mahlike rumah tangga. Ibaratnya satu kakinya sudah berada di surga. Fal yattaqillaha fin nisfil baqi, separuh sisanya bertakwalah kepada Allah. Maksudnya tunaikan betul kewajibannya sebagai suami, tunaikan betul kewajibannya sebagai istri, tunaikan betul kewajibannya selaku orang tua, mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak untuk kebaikan akhiratnya. Kalau kebaikan dunia, insya Allah itu disertakan oleh Allah. Kalau yang kita utamakan untuk kebaikan akhirat, kebaikan dunia pasti akan disertakan oleh Allah. Maka dengan menikah itu Bapak Ibu, agama kita sudah separuh sempurna. Kaki kita satu sudah berada di surganya Allah. Yang separuh lagi, satu kaki lagi, bertakwalah kepada Allah dengan cara menunaikan kewajiban-kewajibannya. Jangan hanya pandai menuntut haknya saja, tetapi tidak pandai menunaikan kewajiban. Lah kalau tadi sudah jatuh cerai bagaimana? Meski masih dalam masa iddah. Nah kita ini yang berbeda pemahaman. Ada yang mengatakan kalau itu masih masa iddah, maka rujuknya tinggal berkumpul suami istri. Ya moga saja yang memahami seperti itu, tapi kita tidak sependapat dengan itu. Wong sudah jatuh talak, ini berarti sudah bukan suami istri lagi. Maka kalau mau rujuk harus menikah lagi. Ya. Ada wali nasabnya yang perempuan tadi. Tentu walinya harus orang muslim yang sholat. Bapaknya masih ada tapi tidak sholat, tidak sah jadi wali. Harus ada walinya, harus ada 2 saksi, harus ada mahar, harus ada ijab qabul lagi. Kalau ada yang mengatakan selama masih masa iddah itu tinggal dirujuk oleh suami, ditandai dengan hubungan kumpul suami istri tanpa ijab qabul, ya monggo saja, tapi kita tidak sependapat dengan itu. Bukan kurang sependapat, tapi tidak sependapat. Kalau kurang sependapat berarti sedikit sependapat, sithik eneh ora sependapat. Kita tidak sependapat dengan itu. Meski masih masa iddah, rujuk itu ya tetap ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab qabul. Nah nanti kalau sudah dinikahkan lagi, hati-hati, bertakwalah kepada Allah. Suami istri saling mencintai, saling menyayangi, saling support, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Bukan untuk saling benci, bukan untuk saling berselisih, bukan untuk saling cekcok, bukan untuk saling caci maki, bukan untuk saling mengkhianati. Itu tujuan rumah tangga seorang muslim. Sampai tujuannya ditetapkan sendiri langsung oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu tenang, suami tenang, dekat dengan istri halalnya. Begitu pula sebaliknya, istri punya masalah yang banyak, ketika dekat dengan suami halalnya, istrinya menjadi tenang. Orang kok suami dekat dengan istri halal malah merasa tidak nyaman. Istri juga dekat suami halalnya malah merasa tidak nyaman. Langan ngopo dadak mulih menungso sitok kuwi.
Wes lunga terus kono rasa mulai sing penting duwite lancar. Ini ndak ada sakinah. Suami juga begitu, ditelepon istrinya malah ndak mau ngangkat, telepon istrinya malah marah-marah. Di WA istrinya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mas, panjenengan sampun sholat, ampun kesupen, bibar sholat ya, mengke dahar, jaga kondisi." Suaminya malah marah-marah. Ketika yang WA itu perempuan yang tidak halal, tidak mahram, malah seneng, malah dibalas, "Alhamdulillah, wah solehah sekali kamu, mengingatkanku tentang sholat." Begitu pula kamu ya dik ya, jangan lupa makan. Wis tua, wis gede kok dilingke mangan nih loh. Jangan lupa makan ya dik ya, nanti kalau kamu sakit, aku juga ikut sakit. Sok romantis pada wanita lain, sok romantis pada laki-laki lain. Kamu itu sungguh luar biasa, kamu bidadariku. Pret. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kalau kamu sakit, aku juga ikut sakit, hilang separuh nafasku. Alah lah, gitu loh. Mbok nek ngono kuwi ke istri halalnya, ke suami halalnya. Begitu WA ke perempuan yang tidak halal, malah jelek-jelekan istri halalnya. "Kamu tidak seperti istriku, istriku kuwi wis bosen nih, ora tau adus. Ambune krae nak kecut, kalau kamu baunya harum semerbak seperti bunga." Yang sedang merekah, ke perempuan halal, ke perempuan haramnya malah begitu. Itu setan. Itu setan, tidak. Allah sudah hadirkan pintu halal, laki-laki halal, perempuan halal. Kenapa cari yang haram? Kalau sudah cekcok, kemudian saling tantang-tantangan cerai. "Oh, nek ngono tak pegat kowe." Sing wedok ya ngono, "Kula man pegat." Kalau ndak begitu, sing lanang ora ndang gelem megat, sing wedok nuntut ke pengadilan, nuntut pegat, nuntut cerai dan lain sebagainya. Padahal dia juga ngaji, misalkan juga tahu Nabi kita pernah bersabda, "Ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha tolaqoha faharamun 'alaiha raihatul jannah." Ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha tolaqoha min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri manapun yang meminta menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Hati-hati. Istri manapun yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Islam, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, kata Nabi kita, sabda Nabi kita, faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya mencium harumnya surga. Karena punya pil. Apa itu pil? Pria idaman lain, sehingga bosan pada suaminya. Padahal suaminya itu berusaha menunaikan kewajiban dengan baik, taat pada Allah. Sing wedok bosan karena punya pil, minta cerai kepada suami, suami tidak mau misalkan. Kemudian sing wedok ini
gugat cerai suaminya dengan alasan yang dibuat-buat, alasan yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah. Itu ketetapan dari Rasulullah. Haram bagi perempuan itu mencium harumnya surga. Ini fenomena perceraian, hati-hati. Rumah tangga seorang muslim bukan untuk main-main, tapi untuk sama-sama menggapai surganya Allah. Ya, itu kalau memang itu sudah jatuh talak, rujuknya meski masih masa iddah, tetap harus ada wali, 2 saksi, mahar dan ijab qabul. Maka itu jatuh talak apa belum? Tanyakan suaminya. Suaminya diminta untuk jujur. Mas, dulu waktu kamu bilang ini, itu sebetulnya maksudmu yang sesungguhnya itu apa? Apakah maksudmu itu memang cerai, talak? Ya sudah, jatuh dah. Tapi kalau tidak, maksud saya itu karena sedang cekcok, nek lagi jejer wis cekcok wis pisah sih. Semuanya introspeksi, muhasabah nafsiyah masing-masing. Maka tidak jatuh talak. Ya, ada lagi.